Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Desi Meroge dalam acara Spen Sagi Bercerita, podcastnya SMP 1 Sragi. Luar biasa, pada episode kali ini kita mendatangkan dua kepala sekolah. Yang pertama di sini ada Bu Niti, kemudian yang di sebelahnya adalah Bapak Irham. Lebih baiknya agar lebih kita akrab obrolannya, lebih baik untuk yang pertama adalah perkenalan terlebih dahulu. Siap? Yang pertama silakan dari Bu Niti terlebih dahulu. Ya, terima kasih Pak Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya di sini jadi tamu apa ini Mas? Tamu tak diundang ya. Terima kasih Bu. Perkenalkan, saya Niti Setiasih dari SMP 1 Atap Kutorojo. Itu saja. Siap, terima kasih Bu Niti, selamat datang di SMP 1 Sragi. Kemudian perkenalan yang kedua silakan dari Bapak Irham. Oke, matur nuwun Mas Desi. Terima kasih undangannya. Perkenalkan, nama saya Irham Junaidi, saya kepala sekolah SMA Negeri 1 Kajen. Luar biasa, tepuk tangan untuk dua-duanya. Wow, SMA 1 Kajen dan SMP 1 Atap Kutorojo. Sama-sama satunya. Siap. Sama-sama Kajen ya. Iya, sama-sama Baik. Kajen. Sebelumnya ini pasti banyak yang bertanya, ada apa sih kok sampai Bu Niti dan Pak Irham itu di SMP 1 Sragi itu ada acara apa sih Bu? Bisa dijelaskan ini? Mungkin monggo dari Bu Niti dulu. Ya, ada undangan sebelumnya. Undangan apa itu? Ya, jadi di SMP 1 Sragi ini kebetulan menjadi tempat kegiatan itu oleh BPGTK. BPGTK itu tentang implementasi pembelajaran mendalam. Yang di SMP 1 Sragi ini adalah khusus untuk kepala sekolah. Khusus kepala sekolah luar Kabupaten Pekalongan dari jenjang TK sampai SMA. TK, SD, SMP, SMA. Oke, tepuk tangan untuk Bu Niti, luar biasa. Wow. Dan di sini di undangan ini Bu Niti bertindak sebagai saya dipercaya menjadi fasilitator. Fasilitator, luar biasa. Tepuk tangan Bu Niti. Ini luar biasa. Saya mengenal Bu Niti itu dulu dari program dulu ya, dari guru penggerak itu sudah aktif, dan sekarang di pembelajaran mendalam atau deep learning ini Bu Niti kembali menjadi fasilitator. Luar biasa Bu Niti. Kebetulan saja. Iya. Jadi luar biasa Bu Niti ini. Yang kedua ini kali ini kepada Pak Irham Junaidi. Kira-kira kehadiran di SMP 1 ini kira-kira tadi Pak Irham tadi sebagai apa ini kali ini? Sebagai suhu saya. Kalau Bu Niti selaku narasumber atau fasilitator, Pak Desi, saya sebagai peserta. Jadi peserta di klub pembelajaran mendalam untuk kepala sekolah. Begitu Pak Desi. Siap, luar biasa. Kali ini Pak Irham terlihatnya jadi peserta, tapi pengalamannya melebihi yang lain. Ya Bu Niti ya. Tapi ini justru menambah kayak wacana dari teman-teman. Siap. Iya. Jadi ada wawasan dari SD, ada yang SMA. SMA-nya kali ini langsung SMA 1 Kajen. SMA 1 Kajen dan SMA 2 Muhammadiyah 2. Oke, siap. Perlu diketahui ini teman-teman, saya adalah murid Bapak Irham Junaidi. Sukses berarti ini. Pak Irham. Iya, siap. Dulu waktu di SMA hanya karena penjurusan di kelas 2, jadi Pak Irham ini dulu ngajar biologi ya Pak. Betul. Kemudian saya kebetulan nggak masuk di IPA, cuman jadi pertemuannya singkat. Tapi alhamdulillah di kemudiannya Pak Irham sekarang udah jadi kepala sekolah, dan alhamdulillah hari ini bisa silaturahmi lagi. Sehat selalu Pak Irham. Juga perlu diketahui Mas Siap. Pak Irham ini adalah senior saya di pendidikan biologi UNES. Wah, ini alumni. Sama-sama. Kita UNES semua. UNES satu jurusan ya. Ketahuan paling tua nih Pak. Iya, alhamdulillah ternyata kita satu alma mater, dan dua-duanya ini ternyata dari alumni dari MIPA ya. MIPA, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita. Wah, luar biasa. Baik. Ini perkenalannya luar biasa di awal, sebelum masuk ke materi udah luar biasa ini. Selanjutnya nih, ada berapa sekolah ini Bu Niti dan Pak Irham kira-kira yang masuk dalam pelatihan pembelajaran mandiri atau deep learning itu, pesertanya ada berapa, dan sekolah kalau boleh tahu sekolah mana aja Bu, setahu dari Bu Niti?
ini banyak, nanti kalau saya sebutkan nggak selesai. Ini Mungkin berapa saja sekolah? Ya, Siap, Pak siap. Irham ya. Jadi untuk kegiatan PMKS ya, pembelajaran mendalam KS ini ada 27 sekolah dari 27 TK sekolah. sampai SMA dengan kriteria. Ada kriterianya, Mas. Siap. Karena ini untuk kegiatan PM kali ini, tahun ini agak berbeda karena untuk pembiayaan itu mandiri. Oh, Betul. masih mandiri gitu. Mandiri. Skemanya berbeda. Pembiayaannya Masih mandiri. mandiri. Nah, yang mengikuti kegiatan PM untuk tahap ini tahap kedua, karena sebelumnya ada tahap 1. Siap. Untuk tahap 1 untuk PMKS di Karanganyar 2 waktu itu. Siap. Oke. Nah, itu adalah sekolah-sekolah yang satu mendapatkan bos kinerja. Bos Bos kinerja. kinerja berarti sekolah tersebut terindikasi dari rapot pendidikannya sudah baik. Siap, Jadi siap. semacam mendapatkan reward ya dari pemerintah pusat Iya. berupa biaya pembiayaan bos kinerja yang salah satunya adalah untuk peningkatan kompetensi dari SDM yang ada di Siap. sekolah tersebut. Siap, luar biasa. Gitu. Ternyata saya baru tahu nih teman-teman. Raport itu tidak hanya milik siswa, tapi sekolah juga punya raport ya. Benar. Ada nilai merah juga Ada berarti. merah, kuning dan hijau. Waduh. Yang tertinggi itu yang hijau. Ya, alhamdulillah SMP 1 Seragi ini kan juga peserta berarti Ibu Nggih. Mariati. Berarti SMP 1 Seragi masuk di yang tadi masuk dalam Iya. kriteria. Ada kriteria berikutnya yaitu Siap. sekolah dengan jumlah peserta didik yang melebihi lebih dari 400. Lebih peserta dari didik. 400, siap. Dan sekolah penggerak. Ex sekolah Jadi penggerak. ada 3 kriteria itu Siap. yang mengikuti kegiatan kita. Siap, Sementara luar yang biasa. lain menunggu. Siap. menunggu informasi Siap. berikutnya. Terima Karena kasih. banyak yang WA saya Mas Iya, Yusuf. iya. Oh, Bu Niti kok kami kok nggak diundang? Kenapa Tahunya kami kok diundang nggak ya? ikut? Nggih. Ya, Daftarnya bagaimana? Ada yang begitu Pak. Jadi Iya. gitu. Mungkin ini biar bisa menjadi informasi. informasi juga untuk- pastinya lewat podcast ini ya Bu ya. Nggih, Oke. nggih. Terima kasih Bu Niti atas informasinya luar biasa. Tadi ada 27 27 7, dan alhamdulillah SMP 1 Seragi salah satu sekolah yang sudah masuk dalam 3 kriteria tadi. Nggih. Luar biasa. Terima kasih penjelasannya Bu Niti. Sama-sama. Ya. Kemudian untuk Pak Irham tadi ada SMA hanya 2 saja tadi yang iya masuk. betul. Berarti luar biasa nih SMA 1 Betul, Kajen luar berarti biasa. termasuk Iya. SMA yang sudah masuk ya. Ini sekolah hebat. yang Sekolah hebat ya. mengikuti peserta ini. Kalau nggak salah SMA Kajen itu ya luar biasa. Itu Sekolah. sudah tidak diragukan. Sudah tidak diragukan lagi. Kalau dari Pak Irham ini terkait pembelajaran mendalam di sini, kira-kira dari peserta yang sudah ini, kira-kira kegiatannya bagaimana tadi Pak di sini? Kegiatannya asik Mas. Asik ya. Asik. 5 hari. Jadi terakhir besok ya Bu Niti ya. Terakhir besok. Hari Minggu. Ya, saya yang tadi katakan mungkin paling tua, jauh paling tua Bu. Yang senior saja. Nanti Beda tipis ya, senior sama paling tua. Beda, beda. Ini berbeda Kalau beliau arti. senior banget. Pak. Penerimaannya berbeda. Gitu, Bu. jadi tetap semangat Mas. Jadi Iya. yang disampaikan Bu Niti tadi enak, menyenangkan. Oke. Kita saling mengisi nggih. Saling mengisi antar peserta, dan peserta ini sekolah-sekolah hebat semua. Kepala Alhamdulillah. sekolahnya hebat-hebat semua. Kepala sekolahnya, Sehingga sekolahnya. diskusi terus apa kegiatan-kegiatan penugasan itu kita lakukan dengan senang lah, Siap. tidak dengan keterpaksaan gitu. Bu Niti. Iya betul. Terlihat Iya. sekali. Semangatnya luar Siap. biasa. Luar biasa Pak. Terima kasih tepuk tangan dari jawaban dari tepuk tangan. Ye. Jadi luar biasa ini ya. Ya, ada mungkin di sini kali ini Bu Niti jadi fasilitator, tapi di dalamnya itu ada TK, ada SD, ada SMP, dan ada SMA 1 Kajen. Jadi Betul. ternyata fasilitatornya juga kan dari SMP ya Bu ya. Tapi Dari SMP. juga jawaban keadaan sekolahnya juga belajar juga dari SMA Kajen. Betul. Makanya kayaknya kolaborasi dan pembelajaran asik juga ini kalau dilihat. Baik, pertanyaan selanjutnya ini. Kira-kira pembelajaran mendalam, bagaimana sih pembelajaran mendalam itu Bu Niti? Boleh di Isi ya? Isi, maksudnya iya, isi dari pembelajaran pelatihan mendalam ini itu ya? apa sih? Kemudian sedikit perbedaannya itu apa? Kita kan kadang beberapa guru, apalagi tadi sekolah hanya beberapa yang sudah masuk kinerja. Apa ini? Bos. Bos Bos kinerja. bos kinerja. Mendapatkan Nah, reward kan itu. belum ada sekolah, belum semuanya dapat. Belum, Nah, belum.
guru juga sampainya juga beberapa pasti ada yang belum. Nah, mudah-mudahan dari penjelasan di sini bisa sedikit mengartikan bahwa pembelajaran mendalam itu apa sih? Boleh di-spill sedikit, banyak ya juga boleh. Silakan. Kalau banyak butuh 5 hari mungkin ini Mas, nanti 5 hari. Setiap hari. Karena Pak Irham ini dari kajian juga 5 hari berada di sini. Ya kalau dibilang intisari dari PM ya, PM yang berbeda dari kurikulum yang sebelumnya. Memang di pembelajaran mendalam ini kan yang mungkin banyak tersebar di sosial media bahwa ada 3 prinsip yang full itu ya. Oh, mindful, ya siap. Salah satunya saya hafal satu aja itu, Bu. Coba diartikan dan satu dikasih tahu saya. Mindful, meaningful, joyful. Siap. Ya ada bermakna, berkesadaran, menyenangkan dan menyenangkan. Ini 3 prinsip ini yang ditajamkan di PM. Sebenarnya mungkin kalau kita bicara PM tentunya kan implikasinya nanti ke siswa ya, ke peserta didik. Itu nanti berarti menajamkannya kan ke guru kan. Ke guru. Bagaimana kita sebagai kepala sekolah optimalkan yang ada di sekolah kita untuk mengimplementasikan PM dengan benar. Mungkin dari dulu juga Bapak Ibu guru sebenarnya sudah mengimplementasikan itu. Setuju. Hanya di sini tuh ditajamkan kembali. Khususnya di 3 prinsip itu. Siap. Jadi nanti kalau misalnya Pak Irham ini, nanti Pak Irham juga punya. Kalau saya lihat di diskusi-diskusi, saya banyak belajar Mas Desi dengan Pak Irham. Siap. Karena di beliau di SMA 1 Kajen banyak yang pengalaman-pengalaman yang khususnya untuk hari ini hampir hari terakhir ya, jadi tinggal besok itu nyusun monefnya, hari ini menyusun programnya. Jadi program-program di Pak Irham ini sudah mengarah ke PM. Sebenarnya semuanya sudah ya. Dan ini justru menjadi pengkayaan, jadi bahasanya pengkayaan ya, memperkaya. Bisa memperkaya hasanah dari Bapak Ibu kepala sekolah tentang pembelajaran mendalam ini. Jadi sekali lagi tadi untuk PM di kelas itu ada 3 prinsip itu. Sebenarnya ya ada elemen-elemen yang lain yang mendukung ketiga prinsip itu. Tapi utamanya adalah itu ditajamkan, kemudian nanti harus benar-benar hadir di dalam kelas ketiga prinsip. Hadir tiga-tiganya untuk PR semua guru. Oke. Terima kasih atas jawabannya, luar biasa. Daging semua ini penjelasannya dari Bu. Gak ada duri-durinya sedikit, gak ada. Sudah di presto. Sudah di presto. Oke. Kali ini luar biasa jawabannya lengkap, dan ini apabila ada beberapa guru masih belum lengkap. Siap-siap nanti mendatangkan Bu Niti ya. Kalau saya pertanyaan selanjutnya untuk Pak Irham, kira-kira hanya kan kebetulan tadi sudah dijelaskan di SMA 1 Kajen itu sudah hampir semuanya ada, cuman kurang sedikit atau kurang apa pengkayaan tadi. Kalau menurut Pak Irham penajaman, kalau menurut Pak Irham perbedaan dengan kurikulum sebelahnya berarti kira-kira letak perbedaannya terlalu ada nggak Pak dari kurikulum sebelahnya? Ya, kalau saya lebih setuju ke penajaman tadi nggih. Ya. Kalau kita mengatakan bahwa berarti sebelum adanya perubahan sekarang guru-guru dulu tidak menyenangkan ya. Enggak menyenangkan juga. Kan gitu kan. Apakah guru-guru mengajarkannya tidak kontekstual, tidak bermakna gitu kan? Ada juga gitu. Sudah ada. Nggih, sudah ada. Tapi cuma ya kalau secara proporsional populasi yang besar, kemarin saya sampaikan diskusi, tentunya kurva normal itu berjalan gitu. Jadi guru yang hanya melaksanakan kewajibannya tok, guru yang dengan semangat mengikuti perubahan secara rata-rata, yang satu sangat menonjol. Itu tentunya adalah kurva normal. Nah, seperti Bu Niti, terus teman-teman yang dari guru penggerak itu tentunya yang semangatnya paling menonjol. Tapi yang saya yakin di tiap satuan pendidikan pasti ada juga yang maksudnya didorong pun tidak gerak-gerak gitu, merasa nyaman di situ. Kalau di PM PPT gitu ya Pak. Nah, kan seperti itu. Nanti tak jelas. Nah, ini kan mendalam gitu, maksudnya menajamkan tadi. Jadi dengan demikian kan teman-teman itu tidak terus menjustifikasi bahwa berarti kurikulum kemarin itu jelek.
Jangan salah, jangan seperti itu. Kurikulum dari dulu, kurikulum tahun 7 sekian, kurikulum KTSP dan semuanya itu bagus. Semuanya baik. Jangan kita menghakimi guru-guru kita, dolim kalau kita melihat. Sama seperti Pak Desi ketika SMA dulu saya ajar kurikulumnya apa, kan tidak kurikulum ini. Apa panjenengan mau menyalahkan kurikulum yang zaman dulu? Tidak, Pak. Nggih, gitu. Jadi juga oke. Amin, alhamdulillah, Pak. Jadi kan katanya Ki Hajar Dewantara kan belajar itu menurut zamannya, kan begitu. Gitu. Betul. Kalau dulu Pak Desi tidak diajari untuk rekaman podcast, sekarang bisa podcast. Alhamdulillah. Kalau diajari podcast mungkin harus masuk ke ruang waktu dulu. Kan seperti itu. Jadi menurut saya adalah penajaman, dan ini perlunya teman-teman di satuan pendidikan khususnya kepala sekolah ya Bu Niti. Maka di diklat ini dari BBGTK. Sebelumnya BBGP. Sebelumnya lagi LP2KS. Aduh, LP2KS belum tahu. Belum lahir. Enggak, tapi BBGP itu kan baru karena ada guru penggerak dari Pak Nadim itu, BBGP, kemudian Balai Besar Guru Penggerak, dan sekarang menjadi LP3 Kepala Sekolah. Dan sekarang menjadi BBGTK. Jawa Tengah itu memang. Boleh diartikan Bu, BBGTK? Saya kan takutnya salah kalau Besar Guru dan Tenaga Kependidikan. Siap, catat. Oke, luar biasa jawaban dari Pak Irham, luar biasa, tepuk tangan yang meriah. Wow, luar biasa. Ini luar biasa ya, dari langsung fasilitatornya dan dari sekolah yang boleh dikatakan SMA 1 Kajen itu sekolah favorit ya Pak. Sekolah mungkin nggak ada favorit sekarang, cuman sekolah yang tujuan. Tapi mungkin saya tambahi untuk Pak Irham itu bukan hanya karena sekolahnya, tapi kepala sekolahnya ini memang luar biasa. Kepala sekolah transformasi. Kalau menurut saya gini Bu, kalau menurut saya karena mau belajar saja Bu. Karena saya tidak hanya belajar dari senior dari junior, dari siswa pun saya belajar. Dari anak-anak yang disabilitas berkebutuhan khusus pun saya belajar Pak Desi. Nah, ini cirinya begitu. Ciri kepala sekolah transformasi. Jadi ketika ada anak yang bermasalah gitu, nah itu kesempatan saya belajar. Gitu. Jadi kita tidak bisa menganggap kita itu paling pintar ya Bu Niti ya. Kita itu paling hebat itu nggak bisa. Jadi semua itu kalau saya lebih cenderung menyebutkannya special edition. Semua orang itu punya bakat sendiri-sendiri. Tidak ada kembar identik sekalipun itu sama persis, itu nggak ada. Ada bedanya Pak? Pasti ada bedanya. Maka tidak boleh insecure, maka kita harus belajar dari orang lain, termasuk belajar dari anak-anak kita, siswa kita gitu. Jadi walaupun senior tidak paling pintar ini, saya terus belajar dari anak-anak sekalipun gitu. Tepuk tangan sekali lagi, luar biasa. Ini saya yang jadi sebagai yang paling muda sekarang ini langsung dari masternya, jadi dari Pak Irham dan Ibu Niti, luar biasa. Jadi berasa tua. Jadi apa yang diucapkan itu sudah terbukti, apa yang sudah diucapkan itu sudah menjadi realita di SMP-nya dan di SMA-nya. SMP 1 Atap Kutorojo saat ini mendapatkan bos kinerja. Bos kinerja SMP Atap. SMP 1 Atap. Padahal SMP Atap luar biasa. Tepuk tangan untuk dua-duanya. Terima kasih. Makanya memang jadi peserta juga sebenarnya. Iya. Harusnya peserta juga. Sedikit ini. Satu pesertanya yang harusnya berbiaya ini nanti akan mendapatkan biaya. Kalau 27 peserta berarti 26 akhirnya gitu ya, karena SMP 1. Kalau ini 27. Sebenarnya kalau total banyak Mas. Untuk sekolah itu peserta kurang lebih, kalau saya lihat data itu 120-an begitu. Dibagi gelombang. Itu kan ada tahap 1. Tahap 1 itu untuk KS itu ada 2 kelas. Jadi 1A dan 1B. Ini pun sama. Tahap 2 ada 2A, ada 2B. 2A, 2B. Oke, siap. Terima kasih Ibu Niti. Wah, ini jadi pingin ngobrol banyak. Ada pertanyaan lagi nih untuk guru-guru terutama. Siapa tahu nanti teman-teman yang belum ikut pelatihan ini, pembelajaran mendalam deep learning ini, kira-kira gimana sih langkah-langkah guru untuk menerapkan pembelajaran mendalam di kelasnya, Bu? Mungkin belum sampai ke tiga-tiganya belum lengkap, tapi kira-kira usulan dari Ibu ataupun Bapak ini kira-kira gimana yang langkah harus dilakukan guru gitu?
Ya. Dua-duanya dong. Baik. Kalau guru, karena kita tentunya ada 3 prinsip yang harus ada di setiap bertemu dengan anak, yaitu ya mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, ya langkah-langkah dalam PM itu harus ada. Jadi prinsip PM itu harus muncul di skenario pembelajaran di kelas, itu seperti itu. Harus muncul tiga-tiganya. Pasti harus muncul itu, biar warna PM-nya itu terlihat. Siap. Kalau dari Pak Irham ada tambahan, Pak? Oke, kalau saya untuk Bapak Ibu guru ini merupakan langkah strategis untuk berubah transformasi bagi yang belum transformasi tentunya. Kalau yang sudah sukses transformasi, adaptasi, itu ya luar biasa. Yang jelas kata kuncinya kalau menurut saya untuk mensukseskan deep learning bagi Bapak Ibu guru itu memanusiakan manusia, atau membuat siswa itu ya sebagai siswa dimuliakan. Gitu. Jadi siswa sebagai subjek belajar. Saya rasa kalau siswa dijadikan subjek belajar, maka 3 prinsip daripada pembelajaran mendalam jalan, yang tadi berkesadaran, bermakna, maupun menggembirakan. Bagaimana siswa bisa gembira apabila dia hanya dijadikan objek? Coba Pak Desi dijadikan objek, senang dijadikan objek? Kan enggak. Tapi kalau dijadikan subjek ya sebagai pemeran gitu, pasti akan lebih bersemangat gitu. Nah, itu contoh yang menggembirakan. Jadi kata kuncinya menurut saya student center itu udah tepat ya, Bu, ya. Memanusiakan manusia lah, siswa sebagai subjek belajar. Kalau di PM sekarang itu memuliakan. Nah, memuliakan. Siap. Terima kasih, jawabannya luar biasa. Ini pesan untuk Bapak Ibu guru, untuk siapa tahu nanti ada yang belum begitu paham, cara memasukkannya adalah salah satunya tadi memanusiakan manusia, atau kalau di sini murid konteksnya, ya seperti itu. Baik, pesan untuk guru ini, Bu, untuk guru di semuanya di Indonesia, di Kabupaten Pekalongan atau mungkin di sekolahnya, kira-kira untuk deep learning atau pembelajaran mendalam itu kira-kira ada pesan enggak, Bu, untuk Bapak Ibu guru? Untuk Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia, terus belajar, terus semangat, dan terus ikuti perubahan dengan berpikir positif. Itu pesan dari saya. Siap, luar biasa dari Bu Niti. Sekarang dari Pak Irham nih, untuk guru-guru, Pak. Oke, pesan untuk Bapak Ibu guru, tetap semangat dan jangan antipati terhadap suatu perubahan. Karena perubahan itu adalah suatu keniscayaan, apalagi kurikulum atau strategi ataupun apalah gitu di dalam pendidikan selalu ada perubahan. Maka jangan antipati, terus semangat belajar, karena belajar itu sepanjang hidup. Gitu. Siap. Luar biasa, tepuk tangan sekali lagi. Ini saran dari Ibu Niti selaku fasilitator dari PM pembelajaran mendalam, dan juga dari Pak Irham Junaidi, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kajen. Terakhir banget ya, Bu. Ini saya mau tanya dikit. Belum terakhir toh tadi. Oh, belum. Sebenarnya tadi udah terakhir, tapi ini untuk apa ya? Kebetulan kita masih belajar di sini, ada Spensagi bercerita atau podcastnya. Nanti tak share. SMP 1 lagi. Kira-kira ada kebetulan kan di SMA Kajen juga ada, Bu Niti juga pastinya sering keluar. Di SMP 1 Kajen juga ada. Ini saran untuk kita, Bu, untuk kami apabila ada hal-hal yang perlu kita tingkatkan apa, Bu, untuk tim podcast kita ini? Ya, kalau saya selaku kepala sekolah di SMP 1 Atap Kutorojo, saya exciting ya. Luar biasa, SMP 1 Seragi ini punya podcast, punya studio sendiri yang dingin, dingin, sofanya bagus, studionya bagus, krunya kompak banget. Siap. Itu luar biasa, tidak mudah untuk membuat seperti ini. Tidak lupa, Ibu. Ya, sedikit masukan saja. Siap. Kalau bisa ini podcastnya live aja, Mas Desi. Siap. Jadi kalau live itu kita bisa bisa melihat secara langsung respon dari pemirsa kita. Atau mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan apa yang kita bahas hari ini, kan kita bisa respon sekalian. Seperti itu sih saja. Siap, terima kasih. Tapi keren banget overall, luar biasa. Terima kasih Bu Niti. Oke, teman-teman dicatat ya nanti. Dan tidak lupa Ibu Niti, ini peran juga dari Bu Kepala Sekolah Ibu Margiati SPDMD. Beliau juga aktif di literasi Kabupaten Pekalongan. Jadi salah satunya adalah literasi digital. Literasi digital ini kita angkat seperti itu. Oke. Kalau dari Pak Irham nih, dari Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kajen. Saran untuk kita, Pak. Oke, siap.
apresiasi banget ya dengan Sven Sagi bercerita gitu nggih. Mungkin saya juga mendapatkan dampak positif ya dari apa namanya podcast ini, karena siswa-siswa saya mungkin juga ada yang dari sini gitu kan. Ada Pak, ada Pak. Setiap tahunnya ada Pak. Nah, maka itu juga lah yang mungkin menginspirasi anak-anak untuk mengikuti jejak Pak Desi dan guru-guru di sini untuk membuat podcast. Amin. Dan mengembangkannya di SMA. Amin. Kadang-kala SMA itu kan hanya menemukan bakat gitu, menemukan bakat dari anak-anak yang di SMP-nya sudah mendapatkan bekal dan diketahui untuk bakat dan minatnya. Dan SMP 1 Seragi di tempat saya memang menonjol di literasi, dan saya yakin itu karena kepala sekolah dan bapak ibu gurunya semangat mewujudkan brand ya. Menurut saya Seragi, SMP 1 Seragi itu brandnya literasi. Iya. Amin. Nah ini terbukti Pak Desi, kemarin saya habis selesai mengantarkan anak-anak itu lomba FLS 3N tingkat Provinsi Jawa Tengah. Jadi ada FLS 3N tingkat kabupaten, terus ada tingkat cabang dinas, dan ada tingkat provinsi, ada tingkat nasional, itu kan berjenjang. Dan alhamdulillah saya selalu mengikuti ya. Jadi ketua panitia tingkat kabupaten, ketua panitia tingkat cabang dinas ya. Terus di provinsi saya juga sebagai panitia. Nanti kalau di nasional saya mendampingi. Dan yang perlu dicatat yang kaitannya dengan SMP Seragi, pemenang kemarin yang saya bawa ke provinsi itu ada beberapa yang dari alumni SMP Negeri 1 Seragi. Alhamdulillah, luar biasa. Untuk menulis cerpen, dan satunya adalah menulis puisi. Luar itu biasa. Pemenang kabupaten Cabinnya itu dari SMP 1 Seragi. Terima kasih Pak Irham informasi luar biasa. Luar biasa. Terima kasih Pak atas perhatian. Ternyata alhamdulillah alumni dari SMP 1 Seragi masih melanjutkan. Dan ini saya ucapkan selamat juga untuk Bapak Ibu guru tim literasi dan numerasi SMP 1 Seragi. Alhamdulillah langsung dijelaskan langsung dari kepala sekolahnya. Ya, luar biasa. Oke. Yang sudah terbukti. Amin. Ibu. Baik, itu saja Bapak Irham, itu saja Bu Yuniti. Terima kasih atas kebersamaannya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang sudah disampaikan dan bisa ditiru atau mungkin dicontoh dari beberapa sekolah dan beberapa guru. Kita cukupkan untuk pertemuan podcast kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.